Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Bagaimana Syaraf, masih semangat? Oh, masih semangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran apa? IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Tetapi sebelum masuk pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Saya absen ya. Ada yang tidak masuk? Ataukah masuk semua ini? Coba saya cek satu-satu. Aska Nazila. Sakit. Fadila. Farah. Yang keras ya, angkat tangan. Hadir Bu, yang keras. Febrianti. Giantra. Ya, sebelum itu mari kita bersama-sama cek dulu kebersihan dan kerapian. Yang pertama kita cek kebersihan di bawah kalian, masih ada kotoran atau tidak. Tadi yang piket sudah piket atau belum? Sudah ya, saya lihat juga lumayan bersih. Kalau kerapian coba berdiri semua, saya pengen lihat kerapian kalian hari ini sudah siap menerima pelajaran atau belum. Kalau belum rapi berarti belum siap menerima pelajaran. Jadi kita semua sebelum melakukan pembelajaran harus sudah siap dan semangat. Agar apa? Pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, bisa cepat masuk ke dalam apa? Otak kita dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya. Dari pagi tadi sampai sekarang, siapa saja yang kalian temui? Siapa Hendra? Keluarga itu ada siapa saja? Ayah, ada ibu. Terus selain itu sampai ke sekolah atau ada adik juga, sampai ke sekolah kalian bertemu dengan teman-teman. Jadi ada bapak, ada ibu, ada teman-teman. Kalian pasti setiap hari bertemu dengan tiga orang ini, bapak, ibu, dan teman-teman. Kira-kira apakah kalian pernah satu hari saja tidak bertemu dengan manusia? Tidak pernah ya. Nah, dengan bertemu tiga orang ini apakah memberikan manfaat kepada kalian? Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mampu menganalisis masalah yang disajikan mengenai aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Yang ketiga, mampu menampilkan hasil analisis aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral di depan. Nah, jadi ini tahapannya yang akan kita lalui hari ini, yaitu yang pertama ada orientasi masalah. Jadi Bu Nikmah nanti akan memberikan masalah kepada kalian. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Jadi kalian nanti dibentuk kelompoknya ada 6 nanti, 5 orang ya, setiap kelompok ada 5 orang. Kalian satu kelas kan ada berapa? 30 dibagi 5 berarti menjadi 6 kelompok. Setelah itu ada penyelidikan terhadap masalahnya. Nah, dan ada presentasinya setiap kelompok. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pemecahan masalah. Apakah pemecahan masalah yang kalian tulis nanti sudah betul atau tidak, kita ulas bersama-sama.
Nah, dan pastinya itu semua akan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Bagaimana makhluk sosial itu pasti kita selalu berhubungan dengan orang lain. Kalau makhluk ekonomi, bagaimana kita selalu membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kelangsungan hidup. Setiap hari kan bertemu dengan orang lain ya. Itu berarti kamu sebagai makhluk apa? Sosial. Betul sekali. Kalau kamu sebagai makhluk ekonomi, itu contohnya apa? Apa? Memenuhi kebutuhan sehari-hari itu contohnya apa? Iya, memenuhi kebutuhan hidup itu contohnya apa? Berdagang. Betul sekali, kalau bapak kalian bekerja. Itu termasuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini kita masuk ke tahap pertama, yaitu orientasi masalah. Nah, ini ada 2 gambar. Kira-kira gambar yang pertama gambar apa, Nak? Orang tenggelam, terus yang lainnya apa? Tidak membantu atau tidak peduli. Ya, ada gambar yang pertama. Apakah ini masalah? Masalah. Yang kedua, ini gambar apa? Ada orang kekurangan. Apalagi? Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Tadi ada orang yang kekurangan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Bisa kita lihat dari kondisinya. Nah, mereka tinggal di pinggiran rel kereta api. Ini nanti saya bacakan pembagiannya. Dan yang kelompok 1 ada di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 ada Fadila, Nanang, Yosandi, Munir, dan Naya. Silakan angkat tangan dan langsung maju ke sini. Kalau kurang kursinya silakan mengangkat kursi lagi. Kelompok 2, Farah, Nazara, Aska, Robit, dan Nifa. Ada di sini. Kelompok 3, Hendra, Rizkia. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Yuk kita tulis masalah yang ditemukan pada gambar 1 apa sesuai kelompok kalian. Ke sini. Yang ditemukan gambar 1, orang tenggelam yang tidak tertolong dan orang yang terlalu mementingkan gadget. Gambar 2, orang miskin yang tidak punya tempat tinggal yang layak. Terus. Penyelidikan melalui literatur dan gagasan mengenai penyebab masalah yang mungkin terjadi. Gambar 1, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri atau gadget sampai tidak mengetahui ada orang yang tenggelam. Dan
kurang peduli dengan orang sekitar. Siapa yang terakhir? Ocan. Gambar 2, orang yang kekurangan dan tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Analisis pemecahan masalah. Kurang keras. Analisis pemecahan masalah. Gambar 1. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri sampai tidak memperdulikan orang sekitar, dan jangan terlalu memainkan HP sampai tidak peduli dengan orang sekitar. Gambar 2. Mencari pekerjaan yang dapat mencukupi keluarganya dan mencari tempat tinggal yang layak. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Ya. Ya, silakan. Gambar 1. Terdapat seseorang yang tenggelam yang tidak ditolong. Gambar 2. Kurang keras berarti. Ayo. Masalah yang ditemukan. Gambar 1. Terdapat seseorang yang tenggelam dan yang tidak ditolong. Gambar 2. Orang yang kekurangan ekonomi. Penyelidikan melalui literatur dan gagasan mengenai penyebab masalah yang mungkin terjadi. Gambar 1. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan secara bergiliran. Dimulai dari Hendra. Masalah yang ditemukan. Gambar 1. Orang tenggelam tapi tidak ditolong. Gambar 2. Orang yang kekurangan dan tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Penyebab masalah yang mungkin terjadi. 1. Orang yang tidak peduli dengan orang lain, yang membutuhkan bantuan, tidak berhati-hati ketika jalan di tempat yang licin. Ada orang yang lebih mementingkan bermain HP. Gambar 2. Tidak mau bekerja dan pengangguran, hanya bergantung kepada orang lain, tidak mau berusaha sebisa mungkin. Analisis pemecahan masalah. Analisis pemecahan masalah. Gambar 1. Maka dari itu kita harus saling tolong-menolong terhadap orang lain dan jangan mementingkan dirinya sendiri. Gambar 2. Maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin biar bisa memenuhi kebutuhan dan biar mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dimulai dari teman-teman kami. Masalah yang ditemukan. Gambar 1. Orang tenggelam yang tidak tertolong karena kelalaian orang lain. Gambar 2. Orang yang kekurangan dan tidak memiliki tempat tinggal. Penyelidikan melalui literatur dan gagasan mengenai penyebab masalah yang mungkin terjadi. Gambar 1. Karena terlalu mementingkan diri sendiri, karena terlalu asik memainkan HP, karena tidak berhati-hati dalam berjalan. Gambar 2. Karena tidak mau bekerja keras, karena kebutuhan tidak mencukupi. Analisis pemecahan masalah. Gambar 1. Tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Berhati-hati dalam berjalan agar tidak terjebur. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimulai dari Sarob. Masalah yang ditemukan. Gambar 1. Orang yang tenggelam yang tidak tertolong karena kelalaian orang lain. Dan jangan terlalu cepat. Masalah yang ditemukan. Gambar 1. Orang yang tenggelam yang tidak tertolong karena kelalaian orang lain. Gambar 2. Orang yang tidak berkecukupan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Penyelidikan melalui literatur dan gagasan mengenai penyebab masalah yang mungkin terjadi. Gambar 1.
terlalu fokus dengan HP dan sehingga tidak memperdulikan keadaan sekitar. Itulah akar penyebab masalah yang paling utama. Nah, kelalaian itu bisa ketidakpedulian itu bisa terlihat dari adanya orang yang meminta tolong tetapi yang lain ada yang main HP sendiri, terus berjalan santai tanpa melihat orang lain, dan yang satunya yang cewek ini apa? Musikan ya, musikan olahraga sambil musikan lah tanpa melihat lingkungan sekitarnya, berarti itu terjadi namanya egois, hanya mementingkan diri sendiri. Itu hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Berarti yang halaman 10 dan dikerjakan ya evaluasi individu di lembaran. Yo Indra, dari awal tadi kita kan sudah melakukan banyak hal ya hari ini. Jadi ada masalah, kalian melakukan penyelidikan masalah, menentukan masalahnya, penyebabnya apa dan solusinya apa. Jadi dari masalah-masalah itu dan dari pembelajaran hari ini, nah apa saja yang bisa kalian ambil ilmunya atau manfaatnya? Coba Indra dibaca yang pertama. Kelompok 1, kita harus saling menolong sesama makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Ya, terus Kelompok 6, dapat belajar dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Nomor 2, dapat saling bertukar pendapat antara sesama teman. langsung dibaca saja. Kita bisa belajar lebih meningkatkan seseorang. Kelompok 5, dapat saling tolong-menolong sesama makhluk sosial. Dapat berusaha dan bekerja keras supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Belajar memecahkan masalah. Sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama manusia. Kelompok 4, dipelajari hari ini kita memahami pentingnya tolong-menolong dan gotong royong. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa kebutuhan orang lain. Ya, terima kasih atas bantuannya Hendra. Selanjutnya ini untuk minggu depan kita akan membahas tentang namanya sosialisasi dalam masyarakat. Kalau hari ini tentang makhluk sosial, kalau nanti minggu depan sosialisasi di dalam masyarakat, bagaimana kalian itu sebagai anggota keluarga, bagaimana kalian sebagai siswa di sekolah, bagaimana kalian sebagai orang yang beragama, bagaimana kalian sebagai orang yang tergabung dalam sebuah masyarakat. Itu namanya sosialisasi dalam masyarakat. Silahkan nanti dibuka bukunya tentang itu, sosialisasi dalam masyarakat, agar minggu depan kita bisa belajar dengan baik dan lancar. Dari Ibu Nikmah, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini